Semua wanita dipersilakan berdiri. Kita mau berdoa untuk semua sis yang ada di gereja kita Unity pada hari ini. Oke. Wah. Nah, yang di belakang masih ada yang duduk. Oke, semua. Terima kasih karena berdiri. Oke, sebelum kita berdoa, dalam firman Tuhan ada katakan Amsal 31 ayat 30. Katakan di sini, daya tarikan memperdaya dan kecantikan cuma kesia-siaan. Tetapi perempuan yang takut kepada Tuhan akan dipuji-puji. Puji siapa? Dipuji siapa? Dipuji oleh Bapa kita di surga. Nah, di dalam Amsal 31 ayat 25 hingga 26 juga katakan, pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Nah, wanita yang kuat bukan karena fisikal kita hari ini, oke? Bukan karena kamu mampu berdiri hari ini, oke? Bukan karena apa yang kita boleh sampaikan dengan kata-kata yang indah dan sebagainya, tetapi karena kita tahu kita adalah wanita yang siapa kita di hadapan Tuhan. Okay? Kita bukan sekadar nomor angka di gereja ini, tetapi kita adalah alat untuk kemuliaan Tuhan di tempat gereja ini, ya. Mari kita ambil masa ini untuk berdoa secara khusus untuk semua wanita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh kerendahan hati pada hari yang sangat istimewa ini, dan kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang menetapkan setiap musim dalam hidup kami, termasuk hari di mana kami meraihkan martabat dan panggilan wanita yang Engkau ciptakan menurut rupa dan gambar Engkau sendiri. Tuhan, hari ini kami mengangkat setiap wanita UPC KBM. Kami sadar bahwa bagi dunia, kami mungkin hanya dilihat sebagai sebahagian daripada nombor ataupun bilangan. Namun di mata Tuhan, kami adalah pribadi yang dipanggil dengan nama kami sendiri masing-masing yang sangat spesial. Kami berdoa agar setiap wanita di sini menyadari autoriti rohani yang Engkau berikan sebagai penolong yang membawa kekuatan dan hikmat-Mu baik di dalam keluarga, gereja, dan masyarakat sekitar kami. Tuhan, kami mohon ampun selama ini jika kami hanya mengejar pengesahan duniawi dan kami melupakan identiti kami yang sejati di dalam Kristus. Kami mohon, urapilah setiap ibu agar terus menjadi cermin rohani bagi anak-anak mereka. Urapi setiap istri yang menjadi tiang doa yang meneguhkan rumah tangga. Dan kami juga berdoa untuk setiap wanita yang belum berkawin yang ada di tengah-tengah kami pada saat ini, agar mereka juga tetap berakar kuat dalam ketaatan yang murni kepada Engkau. Biar setiap tangan yang melayani, setiap bibir yang mengajar, dan setiap hati yang bergumul hari ini dipenuhi dengan kekuatan baru yang datang daripada Engkau sendiri. Tuhan, jangan biarkan kami merasa kami tidak bermakna, karena Engkau adalah Tuhan yang menghitung setiap helai rambut di kepala kami dan menghargai setiap pengorbanan yang tersembunyi. Biarlah perayaan Hari Wanita ini bukan sekadar tradisi setiap tahun, tapi ia menjadi satu titik peringatan bahwa yang patut kami hargai adalah penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan wanita di dunia ini. Kami serahkan seluruh kehidupan dan pelayanan kami dalam kasih Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Biarlah setiap telinga yang mendengar ya Bapa akan dikuatkan, dipulihkan dan disegarkan kembali bahwa Tuhan sentiasa ada bersama kami dari dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, semua wanita dipersilakan duduk.
Oke, siapa masih ingat tajuk kita pada minggu lepas yang disampaikan oleh Pastor Glenn? Mungkin kamu ingat beberapa poin. Ada yang ingat salah satu poin pada minggu lepas? Ya, Tuhan selalu menepati janjinya. Adakah kamu masih percayakan itu hari ini? Karena kita akan pergi lebih dalam lagi. Kenapa tema pada minggu lepas berkaitan dengan tema pada hari ini? Mau tukar? Lobet sudah. Oke, thank you Niwi. Nah, saya mau kita bersama-sama melihat satu tema pada hari ini, yaitu bagi Tuhan kamu bukan sekadar statistik. Ya, kalau kamu tengok di dalam sesebuah company, ya, kalau purata tahun ini berkurang, dia punya angka begini. Dan kalau bulan lalu dia punya angka begini, udah naik, ada turun, ada naik, ada turun. Oke? Jadi bagi Tuhan kamu bukan sekadar statistik itu. Dah, itu membawa kita kepada Ezra 2 ayat 1 sehingga 70. Oke, ini satu ayat yang panjang tapi sebenarnya dia pendek-pendek saja. Oke, don't worry. Kita akan baca terlebih dahulu dalam Ezra 2 ayat 1 sehingga 70. Berkata seperti ini. Ini adalah nama orang buangan yang kembali, ya. Ayat 1. Inilah warga wilayah Yehuda yang pulang dari tempat penawanan, yaitu warga yang dahulunya dibuang negeri ke Babel oleh Nebukadnezar, Raja Babel. Mereka kembali ke Yerusalem serta ke tanah Yehuda, ke kota masing-masing. Mereka datang bersama-sama Zerubabel, Yesua, Nehemia, Seraya, Rilaya, Mordekai, Bilsan, Mispar, Bigwai, Rehum, dan Baana. Inilah senarai warga orang Israel. Oke, dari ayat 3. Sangat panjang, ya, dia punya nama sampai 40. Tapi apapun kita harus baca. Oke. Bani Paros 2172 orang, Bani Sefaca 372 orang, Bani Arah 775 orang, Bani Pahat Moab daripada keturunan Yosua dan Yoab 2812 orang, Bani Elam 1254 orang, Bani Zatu 945 orang, Bani Zakai 760 orang, Bani 642 orang, Bani Bebai 623 orang, Bani Azgat 1222 orang, Bani Adonikam 666 orang, Bani Bigwai 2056 orang, Bani Adin 454 orang, Bani Ater daripada Hiskia 98 orang, Bani Bezai 323 orang, Bani Yora 112 orang, Bani Hasum 223 orang, Bani Gibar 95 orang, Bani Bethlehem 123 orang, orang Netofa 56 orang, orang Anatot 128 orang, Bani Asmawet 42 orang, Bani Kiryat Arim, Kefira dan Berot 743 orang, Bani Rama dan Geba 621 orang, orang Mikmas 122 orang, orang Betel dan Ai 223 orang, Bani Nebo 52 orang, Bani Magbis 156 orang, Bani Elam yang lain 1254 orang, Bani Harim 320 orang, Bani Lot, Hadid dan Ono 725 orang, Bani Yeriko 345 orang, Bani Sena 3630 orang, Bara Imam, Bani Yedaya daripada keturunan kaum Yesua 973 orang, Bani Imer 1052 orang, Bani Pashur 1247 orang, Bani Harim 1017 orang, orang Lewi, Bani Yesua dan Kadmiel daripada keturunan Hodawia 74 orang, penyanyi Bani Asaf 128 orang, keturunan penjaga pintu gerbang Bani Salum, Bani Ater, Bani Talmon,
Bani Akub, Bani Hatita, Bani Sobai, semuanya 139 orang. Hamba bait Allah, Bani Ziha, Bani Hasufa, Bani Tabaut, Bani Keros, Bani Siaha, Bani Padon, Bani Lebana, Bani Hagaba, Bani Akub, Bani Hagab, Bani Samlai, Bani Hanan, Bani Gidel, Bani Gahar, Bani Reya, Bani Rezin, Bani Nekoda, Bani Gazam, Bani Uza, Bani Paseah, Bani Besai, Bani Asna, Bani Miunim, Bani Nefusim, Bani Bakbuk, Bani Yakufa, Bani Harhur, Bani Bel, Bani Bal, Bani Bazlut, Bani Umehida, Bani Harsa, Bani Barkos, Bani Sisera, Bani Tema, Bani Nezia, Bani Hatifa, keturunan hamba Salomo, yaitu Bani Sotai, Bani Soferet, Bani Peruda, Bani Ya'ala, Bani Darkon, Bani Gidel, Bani Sefaca, Bani Hatil, Bani Pokheret, Hazebaim, Bani Ami. Jumlah seluruh hamba bait Allah dan keturunan hamba Salomo ialah 392 orang. Orang yang berikut datang dari Tel Melah, Tel Harsa, Kerub, Adan dan Imer, tetapi mereka tidak dapat menunjukkan bahwa kaum keluarga dan zuriat mereka keturunan daripada bangsa Israel. Bani Delaya, Bani Tobia, Bani Nekoda 652 orang. Daripada keturunan imam pula adalah Bani Habaya, Bani Hakos dan Bani Barzilai. Orang ini memperistri seorang anak perempuan Barzilai, orang Gilead itu. Lalu dia dinamai menurut nama keluarga itu. Mereka ini mencari catatan nama mereka dalam daftar salasilah, tetapi tidak menemukannya. Oleh sebab itu, mereka dinyatakan cemar untuk jawatan imam. Pembesar memerintahkan mereka supaya jangan makan daripada persembahan teramat suci sampai ada imam yang memegang Urim dan Tumim. Jadi jumlah seluruh jemaah itu ialah 42.360 orang. Belum termasuk hamba mereka baik lelaki maupun perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Mereka mempunyai 200 orang penyanyi lelaki dan perempuan. Kuda mereka berjumlah 736 ekor. Bagal mereka 245 ekor. Unta mereka 435 ekor. Dan keldai mereka 6.720 ekor. Sesampainya mereka di rumah Tuhan, yaitu di Yerusalem, beberapa orang ketua keluarga memberikan persembahan sukarela untuk membina rumah Allah di tempatnya semula. Mereka menyumbangkan sekadar kemampuan mereka untuk perbendaharaan pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak dan 100 helai tunik imam. Maka imam, Bani Lewi, sebagian daripada rakyat, penyanyi, penjaga pintu gerbang dan hamba bait Allah menetap di kota-kota mereka. Semua orang Israel pun menetap di kota mereka. Ada yang sudah mengantuk baca nama ini? Saya rasa kalau kamu buat bacaan pribadi di rumah, saya baca pun terbelit-belit sepunya mulut sebab nama dia bermacam-macam dan banyak nama dia, kan? Cobalah ada nama Sis Moini dalam sana tadi. Tidak juga kita boring baca. Ada saya kenal di sini kata macam itu, kan? Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau kita melihat satu kebenaran yang mungkin sangat pahit ya untuk kita sama-sama dengar hari ini, di mana dunia hari ini sebenarnya tidak peduli pun tentang kita secara pribadi. Oke? Misalnya Perdana Menteri kita, dia tahu kah Sylvia? Pribadi Sylvia. Yang dia tahu, oh dia ini salah satu nombor cukai yang belum bayar. Macam tu kan? Perdana Menteri tak kenal siapa Rafina. Dan menteri daripada tempat tinggal
Sis Jenny daripada Indonesia, dia tak tahu siapa yang keluar daripada saya punya negara sekarang nih. Betul tak? Yang dia tahu ada statistik dia kurang. Oh, kurang satu saya punya rakyat dia sedang berhijrah pergi bekerja di luar negara. Ya. Oke, paham setakat ini ya? Nah, bagi sesebuah company di tempat kerja pula kita adalah satu kod pekerja yang boleh digantikan bila-bila masa. Oke, misalnya kamu ada case hari ini, kamu dibuang, dipecat, kamu akan boleh diganti oleh sesiapa saja yang pergi isi borang untuk bekerja untuk esok hari dia. Oke, dan kalau kita cakap lebih jujur lagi, kadangkala dalam gereja pun kita terperangkap dalam statistik ini. Oke, dalam komiti mereka akan, oh berapa jumlah kewangan hari ini, berapa jumlah jemaat yang hadir hari ini. Minggu lepas kalau tengok statistik 36 orang. Minggu ini wah ada naik 56 orang. Ya, tapi kalau kita lihat 3 minggu yang lepas ada 12 orang. Nah, tapi kita tidak tahu, komiti tidak pikir siapa yang tak ada tuh sebenarnya. Dia tak tahu pun siapa yang tak ada pada 2 minggu yang lepas. Kita tahu, ada kurang jemaat minggu ini, ada lebih minggu ini. Itu saja kita tahu. Nah, kalau dalam gereja yang kita boleh lihat. Nah, kita sering mendengar laporan tentang berapa ramai jemaat yang hadir, berapa uang yang kita kutip setiap minggu, atau berapa banyak jiwa yang sudah dibaptis. Nah, kita cenderung mengukur kejayaan pelayanan melalui graf yang menaik. Kalau kita punya statistik menaik, keuangan kita naik, jemaat kita banyak, maksudnya Tuhan memberkati kita. Tetapi bila kita punya keuangan menurun, bukan menurun, keuangan kita tidak mencapai seperti ini, jemaat kita begini-begini saja, kita rasa Tuhan tidak bersama dengan kita. Oke, yang seperti itu. Dan itu kecenderungan kita apabila kita melihat statistik di gereja kita. Nah, tapi persoalannya, di manakah individu di sebalik angka-angka itu? Ya, kita cakap 10 orang tak hadir. Oke. Siapa? Siapa yang tak hadir? Oke, siapa di sini perasan siapa yang tidak hadir ibadah pada hari ini? Oke, karena kita masih sedikit, kita tahu lah kan. Tapi kalau gereja yang besar, dia cuma tahu macam grup ini kosong, tapi dia tidak tahu siapa di sana. Tapi kalau gereja kita sedikit, kita tahu siapa yang tak ada kan, siapa yang selalu ada, siapa yang tidak ada, siapa yang baru kita tahu. Ya, siapa tak ada tadi? Pastor Glenn. Oke. Oh, saya lupa. Tadi sebenarnya suami saya ingatkan saya untuk sempena Hari Wanita ini, dia kirim salam untuk kamu semua. Ya, Hari Wanita itu. Jadi saya tidak cakap, jadi saya cakaplah di tengah-tengah nih supaya saya tidak berhutang. Oke, jadi dia ada bagi salam dengan semua wanita dan mengucapkan selamat Hari Wanita untuk kita semua. Ya. Nah, saudara yang saya kasih, adakah kita hanya datang untuk memenuhi kerusi supaya laporan bulanan nampak cantik? Saya mesti pergi gereja minggu ini. Kalau tidak tak cantik jumlah di gereja. Banyak yang kosong. Coba tengok di kiri kanan depan belakang kita, ya. Dan kamu lihat diri kamu sendiri. Syukur saya datang, ada juga kasih tambah kerusi hari ini. Nah, dan pernah tak kamu rasa kalau kamu tidak hadir hari ini pun tiada sesiapa yang perasan kecuali orang tahu itu adalah satu angka dalam kehadiran itu hilang. Dan saya percaya yang tahu ini hilang adalah yang kira kehadiran itu tiap-tiap minggu. Ya, mungkin kamu tak perasan, tapi orang yang kira itu yang perasan. Nah, perasaan menjadi sekadar statistik ini adalah satu penghinaan kepada kedaulatan Tuhan. Ya, peringatan untuk kita. Apabila kita lebih fokus kepada statistik, ini adalah satu penghinaan kepada kedaulatan Tuhan. Di gereja hari ini sikit lah orang kecewa. Asal sikit je, ni tak ada, kita sudah drop. Ya, betul tak?
Ya, kita sudah rasa mengeluh sudah kita. Nah, sebab Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang bermain dengan peratusan. Tuhan tidak bermain dengan peratusan, dia tidak melihat masa atau sesebuah grup, tetapi dia melihat nama. Tadi kita baca banyak betul nama di sini. Kamu tak baca pun serba salah juga, kamu tak baca dia. Mesti baca. Kalau saya serba salah kalau tidak baca itu semua. Karena ini berharga, Tuhan sudah tulis, takkan kita tak mau baca, betul tak? Jadi mesti baca. Dalam Lukas 15, gembala itu tidak berkata, oh 99 ekor domba masih ada, sudah cukuplah, biarlah satu tu hilang. Sudah mencapai KPI, banyak sudah nih, tak payahlah satu tu dia hilanglah. Tidak, saudara. Apa yang Tuhan buat? Dia meninggalkan 99 itu dan mencari yang satu. Kenapa, saudara? Karena bagi Tuhan, nilai yang satu itu tidak boleh digantikan oleh peratusan yang besar. Nah, hari ini saya mau kita berhenti melihat diri kita sebagai satu angka dalam data gereja kita ataupun di tempat kerja kamu. Saya mau kita sadar bahwa ketaatan kita di rumah, doa kamu yang tidak didengar orang, dan pengorbanan kamu yang tidak masuk dalam laporan tahunan gereja, saudara, semua itu ditulis di dalam buku Tuhan. Kamu cuci tandas diam-diam kah? Tiap-tiap minggu, hari-hari saya tengok bertempiaran ini kencing. Tapi dia tidak mengeluh. Apa dia buat? Dia siram, dia cuci toilet, dia flush. Ya. Saudara, saya tidak mau puji diri sendiri ya, tapi saya mau pakai kesaksian saya sendiri lah. Karena saya percaya saya boleh membawa kamu juga ke arah sana. Saya tidak menganggap orang yang dewasa yang kencing bertempiaran di toilet. Saya anggap itu anak. Jadi bila saya anggap itu anak, saya akan cuci dia tanpa, apa nih orang tak pandai? Besar pun tidak pandai siram toilet kah? Saya tidak buat begitu. Saya anggap itu adalah anak saya sendiri yang buat. Walaupun saya ajar anak saya, tapi apabila itu berlaku di gereja, saya akan anggap itu anak-anak yang kencing. Jadi saya siram, cuci. Okay. Karena apa? Orang selepas kita akan pakai toilet itu, dia akan rasa geli, bang. Macam mana kamu sendiri kalau kamu pergi jumpa toilet yang tidak bersih, mau kencing? Macam itu juga orang yang selepas kita. Ya. Jadi itu yang saya setia buat, walaupun tidak orang nampak. Ya. Jadi bagaimana dengan Anda secara pribadi? Mungkin di part lain, saya tidak tahu. Tapi saya punya bagian toilet setakat ini, ya. Dan mungkin ada cawan-cawan yang tinggal yang tidak kita nampak sebelum ini. Nah, kita boleh buat itu. Hari ini saya mau mengajak kita melihat di dalam Ezra bab 2 ini. Saya jujur katakan, kalau kamu baca bab ini sepintas lalu, kamu akan tutup Alkitab lah. Kamu sudah baca nama nih, perlu kan nih? Saya mau baca yang membangun saya saja. Nama orang nih tak penting. Tetapi bagaimana kalau ada nama kita sendiri dalam Alkitab nih? Di dalam buku Tuhan. Yang dibaca 2000 tahun kemudian pun masih dibaca. Tengok apa yang mereka buat ini kan, apa yang baik dibaca beribu-ribu tahun tau. Sampai kita generasi sekarang ini. Ini bukan dicatat suka-suka ini. Dia ada sejarah yang penting yang perlu kita ingat daripada bahagian ini. Bagi Tuhan, kamu bukan sekadar statistik. Saya sebagai istri kepada seorang hamba Tuhan yang berjuang bersama dengan suami. Oke, kalau kamu lihat suami saya sibuk, saya pun otomatis ikut sibuk. Dan kalau suami kamu sibuk, otomatis kamu juga sibuk. Sibuk apa? Persiapan.
lagi urus anak dan sebagainya. Dan anak saya, ya, walaupun seorang 9 tahun, seorang 6 tahun, itu menuntut saya sentiasa buka mata tengok mereka. Dan itu saya tak boleh biar sekejap pun. Kalau tidak, mereka akan ambil peluang untuk buat yang tidak baik. Dan ini memerlukan perhatian yang setiap saat bagi saya. Dan saya faham perasaan yang tidak nampak ini oleh ibu-ibu yang lain yang ada di sini. Nah, ada hari-harinya kita rasa penat. Kita di dapur, kita letih mengurus pelayanan. Ya, ada orang di sini saya tengok aktif dalam pelayanan. Saya tahu mereka juga mengeluarkan air mata yang mendoakan keluarga. Okay? Dan seolah-olah hanya rutin yang tidak bermakna. Kadang-kadang sampai satu masa kita leka, kita boleh buat benda itu rasa macam rutin saja. Kita rasa tak bahagia, langsung lah saya buat ni, buat benda yang sama, sapu rumah balik-balik. Nanti saya sapu susun, terbongkar lagi balik. Perlu kan ni? Adakah Tuhan catatnya? Kadang-kadang kita rasa macam tu kan? Abiyalah, macam tu sudah, at last. Nah, tapi Ezra di bab 2 membuktikan sebaliknya. Nama-nama yang tercatat ini adalah orang-orang yang ketaatannya diambil peduli oleh Allah. Okay? Nama yang kita lihat tadi adalah Tuhan peduli. Mereka bukan sekadar statistik, mereka adalah pejuang-pejuang. Nah, namun sebelum kita melihat siapa pejuang-pejuang ini di bab 2, kita perlu ingat kembali apa yang berlaku sebelum mereka melangkah. Kalau kita ingat minggu lepas Pastor Glenn sudah banyak cakap, dia cakap tentang ada berapa 3 poin di sana, Tuhan menggerakkan hati yang mustahil, yaitu raja siapa? Kores. Kalau dalam AVB dia cakap koresi. Ya, kita juga lihat kedaulatan Tuhan atas masa. Ya, di mana tepat selepas 70 tahun yang telah dinubuatkan oleh Yeremia, apa Tuhan buat? Tuhan bawa mereka keluar. Tuhan bagi mereka masa keluar. Dan Tuhan bagi Raja Kores ini tadi buka pintu untuk mereka keluar daripada Babel. Dan juga kita ada lihat pemulihan harta yang dirampas. Ya, di mana Tuhan bukan saja suruh mereka keluar daripada Babel, apa yang Tuhan buat? Tuhan pastikan segala keperluan mereka ada. Apa keperluan mereka? Apa yang mereka bawa? Emas, perak, yang telah dirampas ya oleh oleh Nebukadnezar pada waktu itu dipulangkan semula. Jadi apa yang musuh curi daripada umat ini tadi, Tuhan sanggup kembalikan mengikut kehendaknya. Nah, tetapi saudara-saudari yang saya kasihi, ada satu realiti yang kita perlu telan hari ini. Di dalam Ezra bab 1, di mana Tuhan sudah buka jalan itu. Emas sudah Tuhan bagi. Dan pengisytiharan sudah dibuat. Nah, persoalannya, siapa yang berani melangkah keluar? Siapa yang berani melangkah keluar? Hanya mereka ini saja. Berapa jumlah dia? Berapa semua jumlah? 4 di ayat 64 berapa? Ya. Jumlah kecil atau besar? Boleh tahan besar. Boleh tahan besar. Tuhan sudah buat bahagiannya di bab 1. Sekarang di bab 2 kita akan lihat siapa yang benar-benar serius mahu membina semula mezbah Tuhan, dan siapa yang lebih rela mati di Babel karena sayang akan keselesaan mereka. Mari kita lihat senarai orang-orang yang berani ini ya. Nah, dari teologi kalau kita lihat ya, sebelum kita masuk ke poin 1 ini, kita faham satu perkara di mana emas dan perak itu penting. Tapi Tuhan lebih berminat pada siapa yang membawa emas itu. Oke, hari ini saya akan share dengan kita ada 4 poin ya. Tapi poin terakhir itu saya tidak masuk di sini, tapi saya mau kamu ingat. Poin yang pertama, dalam ayat 1 hingga 35 tadi, ya, ketaatan untuk melangkah keluar. Saudara, poin pertama ini tentang keberanian meninggalkan Babel. Kamu tahu berapa jauh perjalanan dari Babel ke Yerusalem? Ya, lebih kurang 1.400 kilometer. Kita jalan pergi brisk walk pagi berapa kilometer?
Paling jauh tahan minimum mungkin 1 kilo. Paling tahan, kalau saya lah paling tahan 4. Kalau 5 itu sudah sakit, sudah pinggang saya. Ini 1400 kilometer. Oke. Sekarang bagus, ada kereta. Dulu apa aja ada? Jalan kaki udah cakap. Ya. Merentas padang pasir. Merentas padang pasir itu mudah ke tidak? Tidak. Saya tengok movie, tidak mudah. Oke. Kalau kita pijak itu pasir di pantai pun tidak mudah. Ya, apalagi di padang pasir. Mereka ada pilihan untuk terus tinggal di Babel yang maju, tapi mereka pilih untuk pulang ke Yerusalem yang sudah jadi runtuhan. Betul Bang, kalau saya pun, saya malas. Mau bina, buat apa pergi bina di sana lagi? Sudah selesai bah di Babel nih, sudah ada kerja tetap. Contohnya lah, macam kita sekarang. Pasangan saya sudah kerja tetap, sudah ada rumah. Apa lagi mau pergi di Yerusalem sana? Susah-susah pergi membina sesuatu yang kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Jadi inilah yang terjadi kepada umat ini pada waktu itu. Nah, kalau kita lihat kita punya keadaan hari ini dengan keadaan masa itu, Babel kita hari ini bukan lagi sebuah kota, tapi ia adalah zon selesa kita. What is your zone, comfort zone hari ini? Comfort zone kita mungkin kita mau tinggal di sebelum ini tinggal di kampung, saya tinggal mak bapak yang kerja buat ladang bersusah payah. Kan kalau kita cakap comfort zone kita lah, kita mau sejak dibawa ke tiap mak bapak kita bah. Betul tak? Sentiasa. Tapi apa zon selesa kita sekarang? Ya. Banyak orang Kristen mau berkat Yerusalem. Oh, Tuhan memberkati di Yerusalem. Mau orang, semua orang mau berkat, semua. Everyone mau berkat. Ya. Tapi tidak mahu tinggalkan keselesaan di Babel, yaitu zon selesa kita. Kita mau keluarga kita diberkati, tapi kita tidak mau tinggalkan tabiat buruk kita. Kita mau anak-anak kita jadi seperti Samuel, tetapi kita sendiri tidak pernah melutut seperti Hana. Kalau kita lihat dalam Lukas 14 ayat 33, begitu juga sesiapa antara kamu yang tidak meninggalkan segala miliknya tidak boleh menjadi muridku. Jadi apa yang kita sudah nampak dalam poin 1 ini tadi adalah ada ribuan orang yang berjaya melangkah keluar. Oke, tanya, tepuk tangan dengan mereka, keluar banyak, 40 lebih ribu. Mereka sudah sanggup tinggalkan rumah mereka yang selesa dan berjalan 1400 km merentas padang pasir, dan mereka sudah sampai ke tanah perjanjian itu. Tetapi saudara-saudari, ada satu amaran yang keras di sini. Hanya karena kaki kamu sudah melangkah keluar dari Babel, itu tidak bermakna hati kamu sudah otomatis suci di hadapan Tuhan. Ya. Ramai orang Kristen rasa mereka sudah selamat hanya karena mereka sudah rajin datang gereja atau sudah meninggalkan tabiat buruk mereka yang lalu. Kita rasa bila kita sudah melangkah masuk dalam pelayanan, segalanya sudah selesai. Oke, saya sudah melayani Tuhan. Banyak yang saya buat. Oke, selesai. I'm done. Saya sudah tak ada utang dengan Tuhan. No. Tetapi dalam Ezra bab 2 ini kata membawa kita kepada satu realiti yang lebih dalam. Tuhan bukan saja melihat jarak yang kamu lalui untuk datang ke sini, tetapi Dia melihat siapa kamu sebenarnya di hadapan altarnya. Karena apa gunanya kita sampai ke Yerusalem kalau identiti kita masih tercemar di mata Tuhan? Kita sudah melayani, kita sudah buat yang terbaik bagi gereja, tetapi kita punya hati tercemar. Itu maksud dia di sini. Nah, mari kita melihat poin kedua, yaitu tentang integrity, identity di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat daripada ayat 59 hingga 63. Oke, dia katakan di sana. Mereka ini mencari catatan nama mereka dalam daftar salasila, tetapi tidak menemukannya. Masih ingat tadi? Ya, tadi mereka cari-cari, tak ada lah, tak ada nama dia orang ni.
Nah, di sini ada satu kisah sedih. Nah, ada sekumpulan orang mengaku mereka imam pada waktu itu. Saya imam. Jadi kenapa dia cakap begitu? Supaya dia layaklah memimpin orang pada waktu itu. Dia cakap dia imam. Nah, mereka mau melayani, mereka mau makan makanan suci. Tapi bila semak rekod, tiada pula nama dia orang, bukan imam dia orang ni sebenarnya. Mereka mau melayani, mereka mau makanan suci saja. Ya. Akhirnya mereka dinyatakan cemar. Nah, saudara, sebagai istri pastor, sebagai pelayan Tuhan, poin ini sangat merotan hati saya. Adakah identiti rohani kita tulen di rumah atau kita hanya berlakon di gereja? Nah, jangan sampai kita pegang mic di mimbar, tapi di rumah kita adalah seorang imam yang cemar di hadapan suami dan anak-anak kita ataupun adik-beradik kita di rumah. Ketika saya melihat poin ini, saya lihat diri saya, no. Ya, saya mengaku. Nah, Tuhan tidak melihat title pelayanan kita. Dia melihat rekod kehidupan kita di sebalik pintu rumah kita yang tertutup. Dalam Matius 7 ayat 21 katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan siapa? Dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Adakah kita memanggil Tuhan, Tuhan, tetapi hati kita cemar di hadapan Tuhan? Ya. Mari kita semak. Adakah kita panggil Tuhan, Tuhan, dan kita melakukan kehendak Bapa? Itu yang Tuhan inginkan bagi kita. Jadi saudara-saudari, kita sudah paham bahwa Tuhan tidak mau kita berlakon suci di gereja, sementara di rumah kita hidup di dalam kecemaran. Nah, Tuhan mau identiti kita itu tulen. Macam mana kita di gereja, integriti kita di gereja, begitu juga integriti kita di rumah. Ya, bagaimana di rumah integriti kita itu benar, begitu juga integriti kita di gereja benar. Dan Tuhan mau hati kita tulen. Katakan di sebelah kiri kanan kita, Tuhan mau hati kita yang tulen. Bukan berlakon, ya. Kita berlakon, orang lain mungkin termanipulasi, tetapi Tuhan tidak dapat kita manipulasi, saudaraku. Ya. Nah, mungkin sekarang ada di antara kamu yang mula berpikir, kalau saya mau jadi tulen, saya ini bukan siapa-siapa di gereja. Saya bukan pengkhotbah hebat. Saya tidak ada status di gereja, tak ada jawatan yang dipercayakan. Saya cuma orang biasa saja yang buat kerja-kerja di belakang tabir saja. Dengar sini baik-baik, saudara. Tuhan menolak orang yang mengaku imam tapi hidupnya cemar. Tapi Tuhan sangat menjulung mereka yang hatinya tulus walaupun tugas mereka nampak kecil di mata manusia. Seperti yang saya katakan tadilah, cuci toilet. Kita selalu pandang cuci toilet itu pelayanan yang biasa saja. Tapi kalau kita pergi mall, tandas bersih, bukankah itu satu pujian kepada orang-orang yang bekerja di mall itu, yang bekerja sebagai cleaner? Betul tak? Kadang-kadang orang pikir cleaner ini dia punya jawatan kerja itu, alamak. Betul tak? Tidak mau saya nama saya cleaner, pekerja cleaner, contohnya lah macam tu. Ada orang yang berpikir begitu karena dia rasa tidak dia pelayanan, tidak dia worship leader di sini yang paling bagus, yang paling bersih di depan sini. Jadi dia rasa pelayanan dia di toilet itu sudah low standard. Bagi saya sangat menghargai orang yang rajin cuci toilet.
Saudara yang terkasih, Tuhan tidak pernah tersilap pandang. Selepas dia menegur mereka yang kehilangan identiti, Tuhan bawa mereka melihat semula satu senarai panjang yang sangat menyentuh hati saya, yaitu senarai nama di tempat ini tadi. Dia bukan saja catat nama imam besar atau pemimpin hebat, tetapi dia catat setiap orang yang ambil bahagian mengikut peranan masing-masing. Kalau kita lihat sebentar tadi, ada dia sebut di sana. Dan ini membawa kita kepada poin ketiga, kesetiaan dalam peranan kecil. Kalau kita lihat daripada ayat 36 sehingga 58, dia ada cakap di sana. Ya. Dan Ezra mencatat bukan sahaja imam besar, dia catat apa? Penyanyi, apalagi tadi? Penjaga pintu, bahkan keturunan hamba-hamba Salomo. Hamba-hamba Salomo, dia catat juga di sana. Tugas mereka mungkin hanya sapu sampah atau jaga pintu. Ada dia cakap tadi kan jaga pintu. Tuhan suruh Ezra tulis nama mereka dalam Alkitab supaya dibaca beribu-ribu tahun. Mungkin kamu rasa tugas kamu hanya seorang housewife, hanya tukang masak di rumah, tukang hantar ambil anak dari sekolah. Saya tahu penat urus anak lelaki, terutamanya anak saya sendiri. Saya mengaku kadang-kadang kita rasa pelayanan kita tidak glamour. Tapi dengar ini saudara, di mata Tuhan kesetiaan kamu di dapur dan di ruang tamu sama nilainya dengan pengkhotbah yang berdiri di atas pentas ini. Jangan remehkan apapun panggilan kamu, di mana saja kamu melayani Tuhan. Level saya, maksud saya, apa yang saya buat sekarang adalah tidak menunjukkan level saya lebih tinggi daripada kamu. Saya bagi tahu kamu, saya yang khotbah sekarang sama yang cuci tandas sana sama saja. Kita semua adalah panggilan yang sama daripada Tuhan, ya, untuk memuliakan Tuhan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 58, oleh itu saudara-saudara yang kukasihi, teguhkan pendirian, jangan berganjak, dan bersungguh-sungguhlah dalam pengabdianmu kepada Tuhan. Kamu tahu bahwa dalam Tuhan jerih lelahmu tidak akan sia-sia. Katakan, tidak akan sia-sia. Nah, saudara-saudari, betapa indahnya bila kita tahu bahwa Tuhan menghargai setiap perkara kecil yang kita buat. Sama ada kamu sedang menjaga pintu gerbang bait Allah atau kamu sedang melipat kain di rumah, Tuhan nampak kesetiaan itu. Jerih lelah kita tidak sia-sia. Nah, tapi saya mau katakan dengan kita di sini, saya mau kita berhati-hati. Jangan sampai kita gunakan ayat jerih ini tadi, yang tidak sia-sia ini tadi, sebagai alasan untuk kita buat kerja Tuhan sambil lewat. Atau sekadar orang kata melepaskan batuk di tangga. Oke, siapa familiar dengan peribahasa ini? Oke, jalan terus saja. Ala kadar saja. Nah, ada beza antara peranan yang kecil dengan usaha yang kecil. Oke, peranan yang kecil dan usaha yang kecil. Ada beza. Tugas kamu mungkin nampak kecil di mata manusia. Hanya masak, hanya jaga anak. Ya, macam si semua berdiri sana, jaga anak dia tuh sekarang. Berdiri, jadi penjaga dia punya anak. Ya. Tapi soalan saya, adakah kamu memberikan kualiti yang terbaik dalam tugas yang kecil itu? Sebab itu Ezra bab 2 tidak berhenti setakat senarai nama yang ada di sini tadi. Nah, selepas mereka keluar daripada Yerusalem, kita dapat lihat lagi satu kualiti pejuang yang pulang dari Babel. Kalau kita lihat, mereka bukan saja setia pada posisi masing-masing, tetapi mereka sangat murah hati dan memberi. Mereka tahu mereka baru pulang sebagai pelarian. Mereka mungkin tidak kaya, tetapi mereka tidak memberikan alasan untuk kedekut dengan Tuhan. Dan ini, kalau kita lihat di poin terakhir,
Sini tak ada, dalam slide tak ada, seperti yang saya katakan tadi. Ini kamu ingat. Di dalam ayat 68 sehingga 69. Apa dia katakan di sana? dan 69. Sesampainya mereka di rumah Tuhan yaitu Yerusalem, beberapa orang ketua keluarga memberikan persembahan sukarela untuk membina rumah Allah di tempatnya semula. Mereka menyumbangkan sekadar kemampuan mereka untuk perbendaharaan pekerjaan itu sebanyak berapa? 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai tunik imam. Saudara, kalau saya lihat ini bukan satu nilai ataupun rupa yang sedikit. Itu daripada mereka punya kemampuan, kerelaan mereka untuk rumah Tuhan. Ya. Macam kita di sini, apa yang kita boleh buat di rumah Tuhan? Ya, menjaga kebersihan, menjaga suasana ibadah kita, menghormati Tuhan. Kita memberi dari segi keuangan, terlibat di dalam tenaga, pelayanan yang ada di rumah Tuhan. Dengan kemampuan hati kita kepada Tuhan yang benar. Ya. Apabila mereka sampai, mereka tidak bina rumah sendiri dulu. Apa mereka buat? Mereka beri persembahan sukarela mengikut kemampuan maksimum mereka untuk membina rumah Tuhan. Oke, tadi ada emas, ada perak. Mereka beri apa yang mereka ada, bukan dari baki yang tinggal. Ya. Ada dia cakap dari baki tadi? Tidak ada. Tapi cenderung kita nih kadang-kadang kita bagi baki dengan Tuhan. Inilah sisa tenaga saya. Saya pakai sisa ini untuk melayani Tuhan. Contohnya seperti itu. Nah, seringkali kita beri kepada Tuhan daripada sisa. Sisa apa? Sisa masa, oke? Sisa lepas kita puas tengok kita punya Instagram, tengok TikTok, tengok Facebook. Ya. Sisa tenaga bila sudah penat bekerja baru mau berdoa. Itu adalah sisa. Sisa uang. Di dalam Ezra 2, beri benih terbaik mereka di tengah-tengah kesukaran mereka. Di dalam Ezra 2 ini. Nah, adakah kita memberikan yang terbaik sebagai istri dan ibu hari ini? Kita jawab dengan Tuhan. Berikan kasih sayang dan doa yang maksimum, bukan sisa baki emosi yang kering. Ya. Saya percaya hari-hari ini kita banyak hati yang sudah kering, dan itu yang kita pakai memuji Tuhan. Itu sangat bahaya, saudara. Tapi biarlah di dalam apapun kekeringan kehidupan kita, kita tetap memberikan kualiti hati kita yang benar di hadapan Tuhan. Dalam 2 Korintus 9 ayat 7 katakan, masing-masing hendaklah memberi setulus hati, jangan dengan rasa enggan atau terpaksa, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan gembira. Ya, kita baca nih tiap kali persembahan persepuluhan. Ya. Allah mengasihi orang yang memberi dengan gembira. Nah, saudara-saudari, selepas kita melihat senarai nama yang panjang ini tadi, kita sadar satu perkara, mereka bukan saja berani melangkah keluar dari Babel, bukan saja menjaga integriti, bukan saja setia dalam tugas kecil, tetapi mereka memberikan segalanya yang mereka ada untuk membina rumah Tuhan. Saya tidak cakap, berilah semua uang kamu dengan gereja. No, saya tak cakap begitu. Tapi hati kita, bagaimana hati kita di hadapan Tuhan? Saya tahu kita bukan orang kaya di sini. Saya sendiri pun bukan orang kaya. Kalau saya mau bagi semua apa yang saya ada macam tu kan. Tetapi saya balik lagi, ya, saya pakailah diri saya nih, apa yang adalah untuk rumah Tuhan. Seperti itu. Bukan saja rumah Tuhan, di keluarga kita, ya, di dalam company tempat kita bekerja, ya, karena itu semua sama.
Ada satu soalan yang tinggal untuk kita hari ini. Apa gunanya kita memberi persembahan emas dan perak yang banyak? Apa gunanya kita memberi tenaga yang habis-habisan untuk bina rumah Tuhan, kalau selepas itu kita tidak mau tinggal di dalam dia? Apa gunanya kita buat perubahan besar hari ini, kalau esok kita rindu balik semula ke Babel? Apa pengertian Babel tadi? Zon selesa kita. Ya, kita tidak mau keluar daripada zon selesa kita. Tuhan tidak memanggil kita untuk sekadar menjadi pelawat di Yerusalem. Dia tidak panggil kita jadi orang Kristen yang singgah-singgah saja bila rasa semangat, kemudian hilang bila keadaan jadi susah. Sebab itu ayat terakhir dalam bab ini sangat penting untuk menutup renungan kita hari ini. Ya, di mana dia menceritakan tentang keputusan mereka yang paling muktamad, bukan lagi soal apa yang mereka beri, tapi soal di mana mereka menetap. Di dalam ayat 70 dia cakap apa? Ini yang paling penting. Di dalam semua 3 poin tadi, ini yang paling penting. Maka imam, Bani Lewi, sebagian daripada rakyat, penyanyi, penjaga pintu gerbang, dan hamba bait Allah menetap di kota-kota mereka. Semua orang Israel pun menetap di kota mereka. Saudara, ada satu perkataan penting di sana. Apa? Apa? Menetap. Menetap itu apa? Tinggal. Tinggal di dalam. Dia bukan keluar, tapi tinggal di dalam. Mereka tidak datang sekadar untuk melawat, mereka menetap. Mereka komited untuk membina semula. Nah, pemulihan keluarga kamu, pemulihan iman kamu tidak akan berlaku hanya dengan satu malam kamu berdoa sehari suntuk di gereja. Ia berlaku apabila kamu menetap dalam disiplin firman Tuhan setiap hari. Jangan jadi orang Kristen bermusim. Semangat hari ini, esok kembali lagi tabiat lama di Babel. Saudara yang terkasih, di dalam Ezra 2 ini, kalau kita lihat nama-nama orang yang di dalam Ezra ini, adakah mereka masih hidup? Mereka sudah reput sudah. Betul tak? Mereka sudah mati. Tapi rekod ketaatan mereka kekal sampai hari ini. Even sampai generasi kita selepas ini, kalau Tuhan belum datang, ya. Nah, begitu juga dengan kita. Suatu hari nanti apabila kita berdiri di hadapan takhta Allah, biarlah nama kita juga ditemukan dalam daftar-daftar nama orang yang taat. Amin. Tuhan bukan karena kita sempurna, tetapi karena kita setia melangkah keluar dari keselesaan kita demi panggilan Bapa kita. Amin. Dan saya sangat rindu kita semua punya nama di dalam daftar Allah Bapa di surga. Ya, bila kita kembali dengan Bapa nanti di surga nanti, wah, ada nama saya, ada nama setiap kamu di hadapan Tuhan, disebut dengan full name yang sudah ibu bapa kita tulis di sijil kelahiran kita. Amin. Dan itu sangat berbahagia sekali. Tetap semangat di dalam apapun perjalanan kehidupan kita, apa yang kita buat, baik di rumah, baik di gereja, baik di tempat kerja. Marilah kita setia sampai akhir. Kita menetap di dalam rumah Tuhan. Ya, kita menetap dalam firman Tuhan setiap hari.